Inilah kisah di balik kelahiran sebuah seni legendaris, wayang kulit dari Tiongkok. Semuanya dimulai dari kulit sapi sebagai bahan utama yang akan berubah menjadi tokoh-tokoh legenda. Kulit ini tidak langsung digunakan, ia harus melewati ujian waktu dan alam. Direndam di sungai selama 1 bulan penuh agar lunak dan bersih dari kotoran. Setelah proses perendaman, kini siap memasuki tahap pencabutan rambut. Kulit diolesi cairan kapur, berfungsi melebarkan pori-pori dan melepaskan akar rambut. Setelah didiamkan beberapa saat, pengrajin mulai menyikat permukaannya dengan hati-hati. Helai demi helai rambut terangkat, menyisakan lembaran kulit polos yang menunjukkan potensi artistiknya. Kulit disiram air untuk menghilangkan sisa kapur. Lalu bagian kulit yang masih ada lemak dan minyak dikikis dengan hati-hati. Sedikit kesalahan bisa merusak permukaan kulit. Setelah pengikisan usai, pinggir kulit dilubangi untuk tempat mengikat tali jemuran. Ini memastikan kulit kering sempurna. Setelah tali terpasang, kulit pun siap dijemur. Pria itu menarik tali sekuat tenaga, memastikan kulit meregang kencang agar hasilnya rata dan kaku. Penjemuran bukan proses singkat. Setengah bulan pertama kulit dibiarkan kering alami di bawah terik matahari. Setelah itu, penjemuran tetap dilanjutkan selama setengah bulan berikutnya. Hari demi hari berlalu. Kini, kulit itu telah berubah warnanya menjadi kuning kecoklatan, pertanda bahwa kulit siap memasuki tahap berikutnya. Tanpa menunda waktu, pria itu bergegas melepas tali, mengangkat lembaran kulit dengan hati-hati dan membawanya ke meja kerja. Merentangkannya sekali lagi, lalu memulai memotong kulit sesuai yang dibutuhkan. Tahap berikutnya adalah pemolesan. Kulit digosok-gosok dengan tanaman unik yang bernama Epiphysetum atau paku ekor kuda. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang hingga permukaan kulit menjadi halus, mengkilap, dan siap menjadi kanvas seni yang hidup. Kini sang pengrajin mulai menuangkan imajinasi ke atas lembar kertas. Goresan pertama membentuk kepala tokoh, lalu perlahan tubuh, lengan, hingga detail ornamen yang rumit. Tangan bergerak dengan pasti, mata fokus menatap setiap garis yang tercipta. Malam kian larut, namun ia tak berhenti. Di dalam keheningan malam, tercipta tarian antara pena dan kertas. Ini bukan sekadar keterampilan, ini adalah percampuran antara kesabaran, dedikasi, dan jiwa seni yang telah terasa puluhan tahun. Di tengah malam yang sunyi kian pekat, dan pria itu belum juga lelah, ia kembali menatap lembaran kulit. Tanpa ragu, ia mengambil alat penusuk, lalu mulai melubangi bagian sisi-sisinya. Satu persatu, lubang-lubang kecil itu terbentuk yang akan menyatukan pola gambar menjadi kesatuan utuh. Setelah pola gambar selesai, kini waktunya mengubah kulit menjadi bentuk. Dengan telatan, pengrajin memotong kulit mengikuti garis-garis pola. Satu demi satu, bagian tubuh tokoh wayang pun terwujud. Kepala, tangan, kaki, dan aksesorinya. Lalu tibalah pada tahap paling sakral yaitu girang, jiwa dari wayang kulit. Dengan pisau kecil di tangan, ia mulai menelusuri garis-garis halus, membentuk mata yang tajam, rambut yang menjurai, jubah yang berayun, dan senjata yang angkuh. Tiap goresan bukan sekadar ukiran, tapi sebuah nyawa yang dituangkan dalam diam. Sebuah cerita yang pelan-pelan terlahir dari ujung pisau kecil dan ketekunan yang nyaris tanpa suara, yang terdengar hanya gesekan lembut antara logam dan kulit. Ia larut dalam ritme ukiran, tenggelam dalam dunia yang diciptakannya sendiri, penuh presisi dan kesabaran. Angin dingin menyelinap lewat celah jendela. Namun tangannya belum mau berhenti, jemarinya terus bergerak, menggali detail demi detail setiap ukirannya. Akhirnya, ia meletakkan pisaunya, bukan karena selesai, tapi karena tubuh meminta jeda. Ia memandangi hasil ukiran malam ini, lalu tersenyum pelan. Besok akan kulanjutkan, bisiknya. Karena baginya, setiap wayang adalah kisah yang layak disempurnakan dengan waktu dan cinta. Pagi berikutnya, cahaya matahari menyusup ke ruang kerja. Udara segar membawa semangat baru. Sang pengrajin kembali duduk di hadapan kulit yang semalam ia tinggalkan. Dengan tangan mantap dan pikiran jernih, ia melanjutkan ukiran, menyempurnakan detail terakhir yang belum selesai. Setiap garis halus, pahatan rumit, dan ornamen kecil dikerjakan dengan teliti.
tidak tergesa-gesa, karena ia tahu disinilah jiwa tokoh wayang benar-benar terbentuk. Perlahan, wayang tersebut mulai lengkap bentuk tubuhnya, siap berdiri dan hidup dalam cerita. Selanjutnya adalah tahap pewarnaan, sebuah proses yang tak kalah penting dalam menghidupkan wayang. Ini bukan sekadar mewarnai, bukan asal memilih cat. Setiap warna dipilih dengan cermat, disesuaikan dengan karakter dan jiwa tokoh yang akan ditampilkan. Gradasinya harus pas, agar tampak hidup, agar mampu berbicara di balik layar putih saat pertunjukan berlangsung. Pengrajin mulai mengoleskan warna, merah yang berani, emas yang megah, biru yang menenangkan, dan hitam yang tegas. Setiap sapuan kuas mempertegas peran, watak, dan kedalaman cerita sang tokoh. Warna bukan hanya memperindah, tapi juga menjadi simbol, penanda sifat, status, dan kekuatan dalam jagat pewayangan. Perlahan sang legenda mulai bernyawa, bukan hanya lewat bentuk, tapi dari warna-warna yang menggambarkan karakternya dengan kuat dan bermakna. Warna-warna ini bukan sekadar hiasan, tapi wujud watak dan jiwa sang tokoh. Lalu datanglah tahap penting yang menjadi penentu dari kekuatan visual wayang. Pembakaran. Pia membentangkan kain, meletakkan bagian-bagian tubuh wayang di atasnya, lalu menutupnya kembali dengan kain lain. Di atasnya, ia menindih dengan kayu dan batu pipis sebagai pemberat. Bagian-bagian tubuh wayang dibiarkan beberapa menit dalam tekanan dan panas yang terkontrol. Perlahan, warna-warna yang sebelumnya tampak biasa, mulai menguat dan meresap lebih dalam ke pori-pori kulit. Inilah saat di mana warna menjadi jiwa, menyatu dengan tubuh dan mengukuhkan karakternya secara utuh. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah pengolesan minyak kang secara merata ke seluruh permukaan kulit. Minyak ini berfungsi melindungi dari kelembapan dan jamur, serta memberikan kilau alami yang mempertegas karakter visual wayang hingga membuat wayang awet bertahun-tahun. Wayang itu tidak serta-merta siap dimainkan, ia harus dikeringkan selama 7 hari penuh di teduhnya angin. Saat pria itu menata tiap bagian tubuhnya di jemuran dengan rapi. Di sana, waktu dan udara bekerja dalam diam, menyempurnakan kulit demi kulit, hingga akhirnya ia diangkat, siap memasuki sentuhan terakhir sebelum bernyawa di panggung bayang. Setelah melalui serangkaian proses panjang, tibalah saat paling sakral dalam penciptaan. Penyatuan, disinilah setiap bagian tubuh wayang, kepala, badan, tangan, dan kaki, dijahit satu persatu dengan benang kuat, dalam ketelatenan yang nyaris seperti ritual. Setiap tusukan benang bukan hanya menyambung bagian fisik, tapi juga menyulam makna dan karakter ke dalam tubuh sang tokoh. Jika tokoh tersebut adalah penunggang kuda, maka penyatuan tubuh kuda menjadi tahap berikutnya. Setiap bagian, kepala, badan, kaki, hingga ekor, dirakit dan dijahit agar tampak hidup dan menyatu dengan penunggangnya. Kini saatnya memasang mahkota. Mahkota bukan hanya hiasan, melainkan lambang status, watak, dan martabat tokoh. Setiap bentuk dan detailnya punya makna yang dalam, menandai siapa dia dan peran apa yang dibawanya di atas panggung. Tak lupa, dipasangkan tangkai penggerak. Pegangan ini yang menjadi jembatan antara dalang dan jiwa sang tokoh. Melalui tangkai inilah, tokoh yang dia menjadi hidup, yang bisu menjadi bersuara, mulai menyampaikan kisah dengan gerak dan suara khasnya. Dan sebagai sentuhan akhir, rambut disematkan helai demi helai dari benang halus atau bulu alami, menambah keindahan dan nyawa pada wajah yang akan menari di balik kelir. Kini, sang wayang telah lengkap, siap hidup dalam bayang, bercerita lewat gerak, suara, dan cahaya. Akhirnya, sang wayang siap tampil. Dari sungai, sinar matahari, pisau dan kuas, ia lahir bukan dari mesin, tapi dari tangan, hati, dan jiwa seniman. Penonton bersorak, cerita pun hidup kembali.